Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina ويعلي درجاتنا وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الرسول سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببركة والكرامة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah sholat subuh, pecinta baginda Nabi dan pecinta ilmu, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya tentang babu ma jaa fi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Itu bab tentang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya melihat Rasulullah pada saat tidur, yaitu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-389. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau qala bersabda. Apa kata Nabi? Sabdanya Nabi, man ra'ani fil manami. Man ra'ani, barang siapa, ra'ani yang melihatku, fil manami pada saat waktu tidur. Artinya bermimpi. Orang telepon pada saat waktu tidur berarti bermimpi, ya, bermimpi. Barang siapa yang bermimpi aku, kata Nabi, melihatku dalam tidur, faqad ra'ani, maka dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitana, kenapa? Karena sesungguhnya setan la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai aku. Jadi ketika kula panjenengan nikah melihat Rasulullah dalam tidur kita, maksudnya amimpe kula panjenengan ketemu tapangki melihat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat yang sebenarnya, itulah wajah Rasulullah. Itulah Rasulullah yang sebenarnya. Jadi tidak ada tipuan dari setan. Tak ada tipuan. Jadi mun malaikat anika masih bisa ditipu oleh setan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nika pernah dikelabuhi oleh setan. Abdul Qadir, ibadahmu sudah cukup. Kamu sudah mengingat aku. Kata setan, berhentilah kau beribadah. Setan jong ngoco. Jong ngoco setan. Syekh Abdul Qadir walina Allah temu kentong. Kurang ajar banyak. Mak jong-jong kok tak percaya aja. Ya,
tak berjanji. Tapi kalau kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, dalam tidur kita melihat Rasulullah, faqad ra'ani, karena itu sebenarnya wujud Rasulullah yang sebenarnya. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita impikan. Tikulabun panjenengan anyoon ke Allah bagaimana seumur hidup satu kali saja kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan maupun wa manaman. Yaqdatan itu pada saat kita sadar tidak tidur. Wa manaman pada saat kita tidur. Anyoon ke Allah. Kini kata tika berok kita. Pangatro kulabun panjenengan yang utama kenika. Ya Allah, terbisa angolati salera na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pun bisa ngolati nang itunya, insyaallah kelak nang akhirat ngolati. Tapi mulai tak bisa ngolati apalagi itunya, aduh, di akhirat dekian kulabun panjenengan apa boleh. Ibadah kita tidak kuat. Oh, takok kabar. Bagaimana saat ini dekik kulabun panjenengan pas tak masuk ke surga bentak mulati salera Kanjeng Nabi. Itulah kekecewaan dan penderitaan manusia seumur hidupnya. Makanya ada Thauban nikah bukan sahabat, nama pelayannya Rasulullah. Pelayan Rasulullah, pelayan Kanjeng Nabi, pembantu Kanjeng Nabi. Beliau hanya beberapa hari tidak ketemu dengan Rasulullah. Kemudian ketika ketemu dengan Rasulullah, badannya kurus, pucat dan sebagainya. Kata Nabi, Thauban, ben sakit. Thauban, kamu sakit? Enggak, alhamdulillah, saya sehat ya Rasulullah. Lah, kenapa kau pucat? Badanmu kurus. Ya Rasulullah, aku ketika tidak bertemu engkau, aku ada di rumahku tidak bertemu engkau, tidak berjumpa engkau, aku membuat pikiranku bertanya-tanya. Aku khawatir tidak melihat wajahmu di dunia. Kelak aku ketika tidak masuk surga, aku tidak melihat wajahmu di surga. Itu yang membuat badanku kurus. Aku tak berdaya. Dan kau dah takut kelak nang swarga tak polong sang ajunan. Swarga perak kenangan para nabi wal anbiya wal mursalin. Oh. Jadi pelayannya tak ketemu ke Gusti Kanjeng Nabi berapa hari tak menangki saliran Kanjeng berpikir sudah. Takut nang itunya tak terpangki kelak nang akhirat tak pangati salerana Kanjeng Nabi Muhammad SAW membuat dirinya kurus. Coba nikah kelas pelayan secetlah aku angkiban Kanjeng Nabi baba tak pernah pangkiban Kanjeng Nabi. Ayo impikan ke nikah nyoon ke Gusti Allah sabar terjadi prioritas. Ya Allah, seumur odi walaupun sekali kami tereparengan nangolati salerana Rasulullah walaupun hanya melalui mimpi atau dalam tidur kita. Ini penting kulawan panjenengan rekesaki ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan sebisa kita berjumpa Nabi, tetapi yang paling penting bersihkan, sucikan hati, bersihkan hati. Bermacarana pabanyak salawat ke Kanjeng Nabi. Orang yang banyak salawat ke Kanjeng Nabi insyaallah bersihkan hati kita. Sunnahnya ikuti, sunnah-sunnahnya ikuti. Nikah Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasulullah sombong umur satu, beliau mimpi Rasulullah terus menerus. Beliau bermimpi Rasulullah. Ya, saya riwayatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah sahabatnya Rasulullah. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Abu Hurairah kadinto senantiasa sering bermimpi Rasulullah. Satu ketika beliau tidak mimpi Rasulullah. Lah, makpuruan nang kok tak mimpi Kanjeng Nabi. Biasa nang kok mimpi Kanjeng Nabi. Ternyata hanya satu kesalahannya. Napa para tantretan? Ketika masuk kamar mandi, kakinya yang kita tahu kaki yang sebelah kanan, biasanya kaki sebelah kiri. Lupa waktu kenikah. Gara-gara hanya satu.
Bukan melanggar kewajiban. Gara-gara satu sunnahnya Rasulullah kalau masuk kamar mandi kaki yang kiri. Ini kaki yang kanan. Sayyidina Abu Hurairah tak mimpi Kanjeng Nabi, tak ramu Kanjeng. Hanya satu sunnahnya. Subhanallah. Berarti sunnah anika yang bisa kula berbaca dekat dengan Rasulullah. Pokoknya baca salawat. Yang memperak 1000 orang. Salawat banyak ke Kanjeng Nabi. Amin pe Kanjeng Nabi. Amalan banyak, tapi amalan kenikah hanya satu penolong kula berbaca dengan untuk sampai kepada tujuan kita melihat Rasulullah. Yang paling penting kala salawat dan kesucian, kebersihan hati. Ini kan Allah tinggalkan maksiat. Insyaallah pada panggilan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan namanya saya sering kula nyampiaki sebelum saren harus punya wudu. Mereka nikah duduk menghadap arah kiblat membaca at-ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 5 kali. Mereka nikah membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5 kali. Mereka nikah berdoa Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadan halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, melalui kebenaran Nabi Muhammad arini, perlihatkan aku wajha Muhammadan, kepada wajah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan di dunia wa ma'alan kelak kong langkong di akhirat. Nah, nikah tuana. Tuana kenikah. Ketika tuana baca kenikah. Istiqamakan setiap sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Doa itu. Kemudian tidur. Awalnya tapi baca sholawat setiap harinya baca. Kalau bisa 10.000 sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu. Banyak, perbanyak baca sholawat. Tapi ini syaratnya agak berat. Doa itu syaratnya adalah mulai tak oleh bertabaran. Tak oleh bertabaran. Ini kan mengajari kebersihan hati. Timur melek. Ketika dia jualan, tabar ben orang tak oleh tolak beki. Ini kan berat bagi si aculan. Yang mau aculan beli tak apa tak ada yang nyabar. Aculan buk thank you berat. Nah, ini kan berat. Nah, tapi kini keujian kepada hati. Hati mari bersih. Mulai cek tabar. Mun etabar aculan cek tolak beki. Berat memang. Berat. Tapi kini berusaha membersihkan hati. Tapi yang paling penting sholawat itu banyak. Mantra mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat. Kini impikan kini. Ada salah satu ulama, beliau ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau direzeki oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk melihat Rasulullah. Apa yang terjadi ketika di tidurnya beliau melihat Rasulullah? Melak buta colak madana. Apa? Karena tidak ada kenikmatan selain nikmat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tunya elang. Itu nyadiin Kanjeng Nabi. Lain ya tapi impian tak usah colak madana buta ongko. Nika lain. Nika mun debak nama kom kan nika pas tak melihat lah. Impian tak napa sekini kata bentor nika. Tak usah. Cukup panjenengan nika syukur ke Allah bisa diberikan nikmat melihat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga rezekiana setajana. Amin Allahumma amin. Bada amalan punya amalan. Tapi nikah sesetong nikah tak oleh pada Pak kula ijazah di satu habaib di Sumenep tidak boleh pada Pak karena kemakan tak sampai akhir kula dan kamar dan pengajian. Kalau ini yang tadi boleh disampaikan. Tapi bikulai baca tua kadang bijamai baca. Tapi tidak boleh karena belum diijazah. Ijazah.
mutlak, ijazah mutlak, belum ijazah mutlak. Mun kelak pun ijazah mutlak oleh izin mun nikah. Tapi yang paling penting asolawat makin kelupuk gumnya Gusti Kanjeng Nabi torok sunda-sundan Kanjeng Nabi insyaallah pemimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bisa melihat salerana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdatan maupun wa manama. Mereka kakapti hadis ini kan menunjukkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani, banyak ini hadis-hadis semuanya nih di bab nikah khusus yang kita itu menjelaskan tentang itu. Ini kan di hadis selanjutnya ya. Di hadis selanjutnya dari nikah Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu melihat siapa aku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidurku zamana Ibni Abbasin ya. Pada waktu Ibnu Abbas, maksudnya di zaman Ibnu Abbas. Qala qultu li Ibni Abbas, kemudian faqultu bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, sesungguhnya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Faqala Ibnu Abbas, berkata siapa Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani. Pada masa kala Kanjeng Nabi ada bu, sesungguhnya setan itu tidak mampu menyerupaiku. Tasyabbuh, menyerupai Rasulullah tak bisa. Oleh karena itu loh, faman ra'ani, barang siapa yang melihatku fil naumi, di dalam atau pada saat tidur, faqad ra'ani, maka benar-benar orang itu melihatku. Lah ini kaki. Pas kemudian atanya, hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aitahu fi an-nawm? Qala na'am. Anna'atu laka rajulan bainar rajulaini. Apakah engkau mengetahui bagaimana karakteristik tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau melihat dalam tidurmu? Nah, ini berarti atanya dekat orang saya amimpe Kanjeng Nabi. Tanya aki, apakah panjenengan mulati berempat tanda-tanda Kanjeng Nabi? Oh, kemudian anna'atu laka rajulan bainar rajulaini. Beliau adalah seorang laki-laki di antara dua laki-laki. Berarti Kanjeng Nabi ekawan. Ketika Ibnu Abbas anika melihat Rasulullah alaihi wasallam, anika pada tantretan ketika di dalam tidurnya bermimpi Kanjeng Nabi Rasulullah dikawal. Berarti rajulan baina rajulaini. Laki-laki di antara dua laki-laki. Berarti Rasulullah di tengah dan dua laki-laki adalah pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayadi. Badannya, ya. Kemudian kulitnya, ya. Kulitnya yaitu putih. Kulitnya putih. Tapi putihnya bukan putih bule, benih putih bule, enggak bule, bukan. Khusus. Tidak sama dengan yang lainnya. Tak pada pun potena orang bule kalau tak pada pun tu. Beda, okay? Dan nikah si padang. Akhalul ainaini, hitam kedua ma'rifatnya, bola kedua ma'rifatnya. Sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanut dhahiki, senyumannya menawan. Tapi tampang Kanjeng tersenyum. Ini Kak, coba Rasulullah luar biasa. Kenapa? Tersenyum. Jadi orang yang memimpi Rasulullah pasti beliau dalam keadaan tersenyum. Tak kira kok marongok Kanjeng Nabi.
pasti tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamilu dawairil wajhi, tampan bersinar wajahnya. Nika Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini dilukiskan napa mun imam tiba, anta nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Anta misbahus sudur, lampu yang menerangi hati. Dan nikah tidak main-main, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah tampan, wajahnya indah. Makanya dilukiskan sebagai rembulan bulan purnama. Nikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikum beraki, beliau melihat tanda-tanda nak nikah. Moga-moga kula panjenengan bisa mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi maupun kong langkong paringi bisa melihat dalam keadaan yaqdatan, yaitu dalam keadaan sadar, di luar tidur kula panjenengan. Moga-moga rezeki lagi lah kenika. Hadis yang selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Abdir Rahman ad-Darami, haddatsana Mu'alla bin Asad, haddatsana Abdul Aziz bin Al-Mukhtar, haddatsana Thabit an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka benar-benar mereka melihatku. Fa inna syaitana yatakhayyalu bi, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai aku. Wa qala, dan bersabda baginda Nabi, wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nah, wa ru'yal mu'min, penglihatannya orang mukmin, penglihatannya orang mukmin atau mimpinya orang mukmin. Wa ru'yal mu'mini, mimpinya orang mukmin, juz'un, yaitu bagian, min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, yaitu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi mimpina orang mukmin anika merupakan salah satu dari 46 bagian nubuwah, kenabian. Karena orang-orang seyangka teti Nabi pasti bermimpi. Makanya orang mukmin syahatina iman ke Allah, lebur as-salat Kanjeng Nabi, mimpinya itu adalah bagian dari 46 bagian dari nubuwah, kenabian, sifat-sifat kenabian. Jadi mimpi ini dahsyat. Setiap nabi pasti bermimpi. Mimpi. Nabi Yusuf bermimpi, bermimpi menjadi kenyataan. Kanjeng Nabi mimpi saja, bermimpi semuanya. Lah, berarti kalau kita bermimpi, mimpi sefokus, orang mukmin mimpi sefokus, itu adalah 46 bagian dari sifat-sifat nubuwah. Tanda-tanda, bukan sifat, tanda-tanda kenabian. Maksudnya ketika masuk beri ben Gusti Allah Subhanahu wa taala kamuljaan sebekina nabi. Karena mimpin orang mukmin hebat, mimpin orang mukmin rahmat, mimpin orang mukmin nikmat, apalagi bermimpi Rasulullah. Biasanya orang yang mau bermimpi Rasulullah awalnya bermimpi aulia, orang-orang sesoleh. Tahu nih, tapi keng mimpi bos. Saya adalah Imam Bukhari, saya adalah Imam Tirmidzi. Nah, misalnya, panjenengan hanya ngaji kitab ini, kan tahu nih kak,
kasih apa? Imam Tirmidzi. Tapi mun era cekek panjenengan bisa mengolati Rasulullah, biasanya awalnya bermimpi para ulama-ulama yang ahli hadis. Mimpi. Siapa panjenengan? Engkau rea Imam Tirmidzi. Oh, nangan ngolati berarti ulama. Kau ni kau fokus pun. Timun mimpi ulama-ulama hebat-hebat, berarti ketika ada potensi kita bisa melihat wajah salerana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pembahasan tentang bermimpi Rasulullah ini di kitab ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Alhamdulillah tidak terasa pada pagi hari ini kula panjenengan bisa menyelesaikan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Semoga mulai dari awal sampai akhir kitab ini yang kita pelajari tentang isi kepribadian, potret kepribadian Rasulullah. Pertama, moga-moga kita ngaulia ridho'na Allah, syafaat Gusti Kanjeng Nabi, apa yang menjadi perilaku Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa meneladani Sayyidil Wujud Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting moga-moga kula panjenengan bisa melatih salerana Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan dan itunya kaum langkung wa ma'alan, kelak kita berada di surganya Allah, bersanding duduk berdua bersama Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga kajian kita rahmatina sareng Allah Subhanahu wa taala, ridho'na sareng Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadi serpihan pengetahuan tapi menjadi referensi atau rujukan di dalam tindakan kula panjenengan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita khatam tamat kitab kadinto. Insyaallah besok kita akan ngaji di kitab yang berbeda. Muka-muka terasa era cekiana lebur ngaji nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Teti orang min ahli ilmi, ahli khair, lebur deka ilmu, lebur deka kefokusan menjadi orang-orang yang baik. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم. Ya Allah, kayakan kami semua, keluarga, anak-anak kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi. Posokiaki kami setuju keluarga sanak poto kalaban ilmu ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami hidup di dunia dan akhirat lepas dari ilmu-Mu ya Allah. Terangi jiwa kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah kebahagiaan hidup kami, keluarga, anak-anak cucu kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang juga cinta kepada para pecinta-pecinta ilmu-Mu ya Allah. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasi hidup kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami dengan akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak al-karimah yang baik, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami dengan takwa kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, hiasi, percantik, perbaiki ya Allah
pertampan ya Allah hati kami, jiwa kami, papakusaki zahir batin kami, kalabun afiah, kalabun kesehatan, kalabun keselamatan, kalabun kesempurnaan zahir dan batin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Cek papusan kami, keluarga, anak-anak foto kami nyari ilmu ajunan, cek papusan kami dek rahmat epon ajunan, cek papusan kami untuk nerima nikmat epon ajunan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.